Selamat siang, saudara yang berkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini kita memperingati 32 tahun GKI Terusan Pasir Koja. Tentu kita bersyukur bahwa sepanjang 32 tahun ada begitu banyak penyertaan Tuhan yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita bergereja. Dan karena itu saya akan bagikan perenungan firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur pada siang hari ini Tuhan terus menyertai kehidupan kami dari hari ke hari dengan kekuatan, dengan kesehatan yang Tuhan beri, sehingga kami boleh terus dalam keadaan yang baik dan sehat. Bapa, juga siang hari ini kami mau mengenang, memperingati penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam perjalanan panjang gerejamu GKI Terusan Pasir Koja. Dan biarlah terang firman-Mu hari ini mampu kami renungkan, mampu kami hayati, serta firman-Mu yang boleh terus melandasi kehidupan kami di dalam gerejamu. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, saya akan bacakan firman Tuhan di dalam 1 Samuel 7 ayatnya yang ke-12 yang berkata, "Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Eben-Hezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biasanya seorang anak kecil akan susah tidur kalau dia besok berulang tahun, karena dia sudah tidak sabar lagi untuk cepat-cepat merayakan ulang tahunnya. Dia mau tiup lilin, dia mau potong kue, dan yang paling ditunggu adalah membuka hadiah-hadiah. Begitu juga dengan orang dewasa. Tidak sedikit orang dewasa yang susah tidur kalau besok berulang tahun. Tapi penyebabnya berbeda dengan anak-anak. Kita bukan ingin cepat-cepat berulang tahun, kita bukan tidak sabar untuk membuka kado, tapi sebaliknya kita heran kenapa ulang tahun kita begitu cepat datangnya. Rasanya belum lama kita berulang tahun, kok sekarang sudah berulang tahun lagi? Kenapa begitu cepat? Saudara terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berulang tahun di usia yang dewasa, tentu tetap saja membahagiakan, karena kita mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tapi mungkin kita bertanya-tanya dalam hati, berapa lama lagi Tuhan Engkau sediakan kesempatan seperti ini? Kita sadar waktu kita semakin pendek untuk bisa mengerjakan segala sesuatu yang kita cita-citakan. Atau dengan kata lain, ulang tahun menjadikan kita lebih bijaksana. Demikian juga dengan memperingati ulang tahun gereja. Kita perlu melihat kembali, kita perlu merenungkan kembali apa yang sudah kita kerjakan sebagai gereja selama ini. Ulang tahun menjadikan kita mengintrospeksi diri. Sejauh mana tugas panggilan yang Tuhan percayakan itu sudah kita kerjakan selama ini? Sejauh mana kepercayaan yang Tuhan berikan sudah kita lakukan dengan sungguh-sungguh? Kita mau belajar hari ini dari pengalaman Samuel, saudara. Samuel menempuh perjalanan yang panjang untuk mempertahankan kedaulatan umat Israel dari kuasa bangsa Filistin. Samuel harus bergumul, Samuel harus berjuang, dan dia menyadari ketika dia melakukan semua itu bukan karena kehebatannya sebagai pemimpin bangsa, tapi karena Tuhan yang menolong, karena kuasa Tuhan yang menyertai. Itu sebabnya di suatu tempat Samuel dan rombongannya berhenti. Lalu Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya. Dia menamai Eben-Hezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita.
Ebenezer berasal dari kata Eben, artinya batu, dan kata Ezer artinya penolong. Jadi secara harafiah Ebenezer artinya batu pertolongan. Batu ini didirikan oleh Samuel bukan untuk disembah, tapi sebagai batu peringatan kemenangan mereka, bangsa Israel, atas bangsa Filistin, dan juga untuk menegaskan bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan dan kemenangan bagi mereka, bukan yang lain. Tanpa Tuhan, Samuel dan bangsa Israel bukanlah siapa-siapa. Saudara, kita mau juga diajak untuk mengingat ketika kita boleh melalui perjalanan panjang 32 tahun GKI Terusan Pasir Koja, tentu bukan karena kehebatan dan kemampuan kita, tapi semata-mata karena Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberi kita kekuatan, Tuhan yang memberi kita kemampuan untuk menjalani tugas panggilan yang Tuhan percayakan. Memang hari ini tidak seperti ulang tahun sebelumnya. Tidak ada tiup lilin di gereja, tidak ada persembahan dari komisi-komisi, tidak ada kebaktian khusus. Tapi kita mau tetap bersyukur. Meskipun kita dalam keadaan yang seperti ini, kita masih boleh mengenang dan merayakan ulang tahun gereja kita. Mari saudara, kita yakin dan percaya kalau sampai di sini Tuhan menolong, maka esok hari dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan juga menolong kita. Selamat ulang tahun GKI Terusan Pasir Koja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Betul ya Bapa, bahwa tanpa pertolongan dan kasih-Mu, maka kami sebagai gereja tidak mampu berbuat apa-apa. Sehebat apapun kami, sepintar apapun kami hanyalah manusia yang Tuhan pakai untuk mengerjakan misi-Mu di dunia. Biarlah ya Tuhan kesadaran itu boleh terus ada dalam diri kami ketika kami memperingati ulang tahun gereja-Mu hari ini, begitu juga hari esok dan seterusnya. Dan biarlah keyakinan itu juga menyertai kami, menopang kami, khususnya di dalam masa-masa pandemi ini. Biarlah pengharapan kami tidak goyah, semangat kami tidak kendur, tapi boleh terus menyala-nyala untuk semakin giat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati gereja-Mu GKI Terusan Pasir Koja, kami sebagai majelis jemaat, kami sebagai pengurus komisi-komisi, kami sebagai para aktivis, kami sebagai anggota jemaat dan simpatisan, biarlah kami boleh bersatu hati, saling menunjang dan saling melengkapi untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Berkati kami semua ya Bapa, jemaat-jemaat Tuhan, kesehatan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, rumah tangga kami mau senantiasa hidup dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.